17 tahun ini tuh Nania kemana aja sih? Kok baru sekarang muncul lagi? Jadi sebenarnya, saya sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman media yang udah hadir di sini. Terima kasih juga untuk INIDG, NY Management, semuanya saya nggak bisa sebutin satu-satu. Pokoknya yang sudah support saya di sini bisa sampai 17 tahun. Yang pasti aku sih nggak kemana-mana, yang pasti tetap nyanyi. Cuman kali ini aku pengen itu ketika sudah 17 tahun aku mengeluarkan sesuatu yang baru dengan kehidupan yang baru juga, dan kebetulan ini baru pertama kali juga untuk masuk label. Terima kasih nih Gigi. Aduh gila ya, benar-benar. Biasanya kemarin-kemarin mungkin teman-teman saya mau mengingatkan lagi bahwa mungkin kemarin-kemarin tidak pernah terdengar gitu. Ya mungkin terdengar tapi mungkin cuma beberapa segelintir aja orang yang mendengar. Jadi selama 17 tahun ini awalnya saya punya single itu Sedalam Cintamu dengan Indra Lesmana. Kemudian ada lagi itu yang benar-benar yang pure dari aku ya. Betul, yang orang-orang tahu ya. Orang tahu gitu. Terus setelah itu ada Bila Rasa Perasamu, dulu pernah dipopulerin juga sama Krispati. Dan kebanyakan selama ini karya-karya yang aku udah bawain itu kebanyakan memang recycle. Betul. Jadi orang itu mengingatnya adalah penyanyi yang originalnya kan. Jadi ketika pas aku keluar untuk membawakan lagi mungkin ya kurang terdengar gitu. Betul. Tapi kali ini di 17 tahun saya berkarya, saya akan membuktikan bahwa ini loh Nania. Luar biasa. Dari 17 tahun Kak, yang saya tahu nih, Nania ini kan sebenarnya ngeluarin single tuh Sedalam Cintamu. Orang-orang taunya Nania di situ. Nyanyinya jazz banget. Nah, dari zaman Indonesian Idol, orang-orang tuh taunya Nania itu karakteristiknya jazz. Ya, gara-gara ditambah gara-gara Sedalam Cintamu juga. Selama 17 tahun ini Nania kan nggak pernah ikutan label. Kenapa akhirnya selama 17 tahun memutuskan untuk masuk label? Setelah 17 tahun gitu loh. Kenapa sih baru sekarang baru masuk label gitu akhirnya? Karena begini, banyak banget yang pengalaman yang sudah saya lewati segala macam kan. Tapi ya kemarin-kemarin sempat juga untuk jadi produser sendiri gitu kan. Terus jadi produser sendiri, terus di dua terakhir single yang kemarin-kemarin itu tahun 2015 sama 2016 itu jadi produser sendiri. Ternyata bisa tahu perjalanan industri musik itu seperti apa sih gitu. Nah sekarang makanya aku pengen gabung dengan label, dan kebetulan label ini benar-benar label baru ya Mbak, label baru, dan juga bisa kita sudah kayak keluarga gitu kan. Akhirnya terbentuklah kerjasama gitu. Oke, kalau begitu. Nah, sekarang kita bahas soal singlenya nih Kak, Cintaku Bukan Begini. Kalau yang udah mungkin teman-teman media dengar cuplikannya, ini sebenarnya lagunya lebih ke pop ya Kak ya? Lebih ke pop ya? Lebih ke pop. Kenapa sih Kak merubah image Kakak yang dari penyanyi jazz tiba-tiba jadi nyanyi lagu pop gitu? Sebenarnya sih lebih kayak begini nih, semua penyanyi harus bisa semua genre. Saya udah pernah nyobain jazz sudah pernah gitu kan, bahkan dulu pernah juga aku punya band rock juga pernah. Apa salahnya sih aku sekarang pengen bawain lagu pop gitu. Jadi untuk men-challenge diri sendiri bahwa sekarang ini Nania itu sudah berubah loh, tidak lagi segmented. Tapi sekarang bisa bawain semua genre lagu. Oke. Kenapa pilih lagu Cintaku Bukan Begini Kak untuk single pertama? Ini single apa nanti bakal ada album? Bakal ada album. Jadi 17 tahun berkarya ini sebenarnya aku keluarin single pada bulan Februari ini sebenarnya untuk mengarah ke album. Jadi ini single pertama. Single pertama. Ada di album berarti nanti. Ada di album. Mudah-mudahan ya. Nanti rencananya akhir tahun baru ada album. Kenapa pilih lagu Cintaku Bukan Begini? Karena lagu ini tuh mewakili perasaan semua orang. Gak mewakili perasaan sendiri? Sama. Oke. Itu dipilih itu karena itu terus? Iya, jadi lagu ini sebenarnya dipilih karena ini everybody's song gitu. Semua orang pasti pernah mengalami gitu kan. Terus ya banyak juga kayak kemarin aku kan udah mulai promo segala macam di sosial media kan. Mereka banyak yang bilang, aduh Nania lagunya menyayat hati. Terus aku cuma komen gini, jangan lupa bawa kanebo ya. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Buat ngapus air mata ya. Ya kan? Terus ditambah lagi, ini kisah aku banget. Segala macam kayak gitu. Ya, saya sih berharapnya, aku sih di sini berharapnya mudah-mudahan bisa mewakili hati-hati yang sudah tersakiti. Bukan berarti kita harus menyerah dengan keadaan, tapi ketika kita salah pilih ya kan,
itu kita harus bisa bangkit lah. Oh, itu cerita dari lagunya. Cerita lagu itu. Oke, luar biasa sekali. Kita ngomongin album nih sedikit nih. Aku pengen tahu nih. Kan ini adalah salah satu dari berapa lagu yang akan ada di album? Rencananya sih ada sekitar 7 sampai 8 lagu. 7 sampai 8 lagu. Iya. Di antara 7 sampai 8 lagu itu ada nggak sih ciptaan Nania sendiri? Nanti pasti ada. Oh yes, asik. Kita akan tunggu nanti albumnya ya. Tapi gini Be, aku mau kasih tahu bahwa di album aku nanti ini bakalan jadi album yang berbeda karena aku memberikan kesempatan untuk orang-orang yang pengen berkarya, gitu kan, orang-orang yang pengen berkarya bahwa saya punya lagu loh, gitu loh. Jadi nanti akan beberapa aku masukin lagu itu, jadi bahwa sekarang aku mau merubah pemikiran orang bahwa yang bikin lagu harus memang musisi, tidak. Tapi semua orang ketika mereka punya karya itu harus kita tunjukkan. Kita tunjukkan prestasi dengan potensi kita. Memperkaya karya dengan karya kita. Luar biasa sekali. Berarti di album ini nggak ada ini dong, kolaborasi sama artis-artis besar. Biasanya kan kalau penyanyi-penyanyi kolaborasinya pengennya sama artis-artis gede, musisi-musisi yang besar juga. Tapi Nania memilih untuk memilih dari orang-orang yang benar-benar harus punya karya. Dan kita harus angkat karya itu. Salah satunya dong, aku pengen tahu dong bocorannya, kolaborasi sama siapa di album itu. Jadi nanti ada lagunya, ada Mas B namanya. Mas B itu adalah teknisi. Dia punya lagu, dia punya karya itu benar-benar yang karya itu banyak. Pas aku dengerin satu materi, terus dia dengerin ke aku segala macam, aku bilang gini ke Mas Aziz kan, Mas ini bisa masuk deh. Aku pengen memberi kesempatan seperti itu aja, gitu loh. Jadi nggak terkungkung hanya dari penulis siapapun, terkungkung dengan penulis harus musisi atau segala macam. Tapi ternyata tuh banyak loh. Di Indonesia tuh banyak banget orang yang mempunyai karya, tapi mereka belum beruntung. Makanya aku di sini aku pengen banget ngajakin mereka semuanya, ayo keluarin karya kamu, kita sama-sama, kita fight sama-sama. Luar biasa. Berarti selama 17 tahun ini Nania belajar musik ya? Belajar musik, makanya nyemplung sekarang. Luar biasa sekali loh. Tapi akhirnya berani nih. Perasaannya gimana sih? Karena kan selama 17 tahun kan karya kebanyakan recycle, seperti yang tadi udah dibahas gitu kan. Kebanyakan recycle, terus orang-orang juga taunya sedalam cintamu. Berarti kan selama 17 tahun ini udah waktu yang sangat panjang untuk seorang Nania akhirnya muncul lagi gitu. Gimana nih kalau misalkan nanti pandangan masyarakat Indonesia nih lupa sama Nania? Gimana nih? Nah itu dia, di 17 tahun ini, 17 itu kan angka menuju dewasa kan. Kemarin aku mikirnya mungkin belum dewasa. Iya, masih akil balik mungkin kemarin baru akil balik. Tapi sekarang aku pengen membuktikan bahwa ini loh Nania tuh masih ada, gitu loh. Dengan cara ya itu tadi, aku mulai berkarya gitu. Oke, luar biasa sekali ya. Kita mungkin ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Dina kali sedikit ya.